Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ramadhani Siregar dengan NIM 0601243075 dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Di video ini saya ingin menjelaskan beberapa materi secara singkat, yaitu tentang negara, agama, dan warga negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, negara, agama, dan warga negara merupakan tiga aspek penting yang saling berkaitan. Negara adalah institusi yang mengatur kehidupan sosial, dan agama menjadi pedoman moral dan spiritual, sementara warga negara adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu negara. Yang pertama ada negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki pemerintahan berdaulat untuk mengatur rakyatnya guna mencapai kesejahteraan bersama. Negara memiliki sistem hukum dan politik untuk menjaga ketertiban serta keadilan. Lalu beberapa definisi negara menurut para ahli. Menurut Max Weber, negara adalah entitas yang memiliki monopoli atas penggunaan kekuatan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Menurut Jan Bodin, negara adalah lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan mutlak terhadap wilayahnya. Menurut George Jelling, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan. Unsur-unsur negara. Negara dapat berdiri dan berdaulat jika memiliki 4 unsur utama. Yang pertama ada wilayah. Wilayah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu darat, laut, dan udara. Darat adalah bagian permukaan bumi yang menjadi tempat tinggal warga negara. Laut adalah perairan yang berada dalam wilayah hukum negara tersebut. Udara adalah ruangan di atas daratan dan lautan yang dimiliki oleh negara. Yang kedua, ada 2 jenis penduduk, yaitu penduduk tetap dan penduduk sementara. Penduduk tetap mereka yang tinggal dan memiliki kewarganegaraan di negara tersebut. Penduduk sementara yaitu orang asing atau ekspatriat yang tinggal sementara dalam suatu negara, yang biasa itu kita sebut dengan turis. Yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah harus mampu mengatur negara secara efektif. Pemerintahan terdiri dari eksekutif, pelaksana kebijakan, legislatif, pembuat undang-undang, dan yudikatif, penegak hukum. Yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan de facto merupakan pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa negara tersebut memang ada dan berfungsi. Pengakuan de jure merupakan pengakuan hukum secara resmi oleh negara lain. Fungsi negara, menurut teori klasik, negara memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Melindungi rakyatnya dari ancaman dalam dan luar negeri. Yang kedua, menegakkan hukum dan keadilan melalui sistem peradilan. Yang ketiga, menyediakan kesejahteraan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang keempat, menjalankan hubungan internasional dengan negara lain. Lalu ada bentuk-bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Pemerintahan itu berpusat di tangan pemerintahan pusat. Contohnya Indonesia, Prancis, dan Jepang. Yang kedua ada negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan kewenangan sendiri, tetapi tetap berada di bawah pemerintahan pusat. Contohnya adalah Amerika Serikat, Jerman, dan India. Yang kedua ada agama. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Menurut para ahli, menurut Emil Durkheim, agama adalah sistem terpadu yang berisi kepercayaan dan praktik yang terkait dengan hal-hal sakral. Lalu ada peran agama dalam negara. Yang pertama ada sumber nilai dan moralitas. Agama membentuk nilai-nilai moral dan menjadi dasar hukum dan kebijakan negara. Yang kedua ada pemersatu masyarakat. Agama memberikan identitas dan membentuk solidaritas sosial. Yang ketiga ada pengaruh dalam kebijakan publik. Di beberapa negara, ajaran agama menjadi dasar dalam pembuatan hukum dan kebijakan. Hubungan agama dan negara. Yang pertama ada negara sekuler. Ini memisahkan agama dari pemerintahan. Contohnya Prancis dan Amerika Serikat. Yang kedua ada negara teokrasi. Pemerintahan berdasarkan ajaran agama tertentu. Contohnya Vatikan dan Iran. Yang ketiga, negara dengan agama resmi. Negara mengakui agama tertentu, tetapi tetap menghormati agama lain. Contohnya Indonesia, Pancasila, Inggris, dan Anglikan. Yang ketiga, ada warga negara. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara dengan hak dan kewajiban tertentu. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia melalui kelahiran, pernikahan, naturalisasi, permohonan, atau permohonan kewarganegaraan. Hak warga negara. Yang pertama ada hak sipil, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas identitas, KTP, akta lahir. Yang kedua ada hak politik, hak memilih dalam pemilu, dan hak mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Yang ketiga ada hak ekonomi, hak untuk bekerja dan memiliki properti, hak mendapatkan penghasilan yang layak. Yang keempat ada hak sosial dan budaya, hak atas pendidikan, hak atas jaminan kesehatan.
Lalu kewajiban warga negara. Yang pertama mematuhi hukum dan peraturan negara. Yang kedua membayar pajak untuk pembangunan negara. Yang ketiga membela negara jika diperlukan. Yang keempat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian video penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.